Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kendati telah memilih pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019, sejumlah kader Partai Demokrat memutuskan bergabung dalam tim ses kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah Tuan Guru Bajang, secara mengejutkan, Deddy Mizwar ditunjuk menjadi salah satu jubir sang petahana. Menjelang pemilihan Presiden 2019, dinamika di internal Partai Demokrat bergejolak. Meski pengurus Partai Demokrat Pusat telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno, hal itu tak membuat kader di bawahnya mengikuti. Setelah anggota Majelis Tinggi Demokrat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang menyatakan dukungan kepada Jokowi awal Juli lalu, secara mengejutkan Deddy Mizwar ditunjuk menjadi salah satu juru bicara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Menanggapi hal itu, Deddy Mizwar menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme kepada pengurus Partai Demokrat. Ya nanti dijelaskan ya. Dijelaskan oleh Pak Ketua. Ya, karena ini harus mekanisme partai. Saya nggak bisa bicara. Ya. Selain Deddy Mizwar, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo kepada Detik.com menyatakan berdasarkan hasil survei, mayoritas pengurus Partai Demokrat Jawa Timur mendukung Joko Widodo. Sikap serupa juga diambil Ketua DPD Demokrat Papua Lukas NMB. Secara lantang Lukas mendukung Jokowi Ma'ruf, bahkan siap dipecat atas sikapnya tersebut. Terkait keputusan sejumlah kader Demokrat yang bergabung ke kubu Jokowi, lewat cuitannya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyindir langsung Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang rajin membajak kader Demokrat untuk gabung ke tim Jokowi. Di lain sisi, merapatnya TGB dan Deddy Mizwar ke Jokowi diakui Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Zazili merupakan bagian dari strategi meraup suara di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Tokoh seperti Pak TGB tentu menjadi sangat penting dan beliau sangat berpengaruh sekali di NTB. Tokoh seperti Pak Deddy Mizwar, kita tahu bahwa beliau adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dan memiliki komunikasi yang baik ya dalam dalam konteks budaya dan pemerintahan tentu karena pengalamannya sebagai Wakil Gubernur, dan ini kita berharap menjadi bagian yang bisa menambah elektoral terhadap kemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di Jawa Barat. Ya, kepindahan beberapa kader pentolan Partai Demokrat yang menyeberang ke kubu Jokowi membuat sebagian elit Partai Besutan Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut gerah. Ada yang menyebut kepindahan tersebut tak lain ibarat aksi seorang sales MLM. Lalu bagaimana duduk perkaranya hingga kader di pihak Demokrat tergoda untuk merapat ke kubu Jokowi Ma'ruf? Untuk membahas dialog kedua malam ini, saya masih ditemani ada narasumber yang serba bisa dengan segala macam topik. Masih Bang Jansen Sitindaun, Ketua DPP Partai Demokrat, dan Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif 5. Selamat malam. Bang Jansen, sebelum kita mulai dialog ini, kita ingin tahu siapa sih yang sebetulnya menyebut kader Demokrat ini seperti sales MLM. Kita lihat quote ya berikut ini. Nah, ini dia. Lama-lama kami melihat elit di tim sukses Pak Jokowi Ma'ruf ini mirip sales MLM, multi level marketing aja, yang mengatakan ada di sebelah saya nih saat ini, Bang Jansen Sitindaun. Apa maksudnya ini? Ini kan kader-kader Demokrat yang cukup menempati posisi penting sebetulnya. Persis. Jadi kemarin media bertanya kepada saya, Bang, banyak kader Demokrat ini yang pindah mendukung Pak Jokowi kan begitu. Jadi saya katakan ya mereka itu pindah bukan atas kesadaran sendiri, tapi karena memang diprospek, diiming-imingi, ditawar-tawari oleh elit di tim suksesnya Pak Jokowi. Itu. Jadi bukti terkait itu ada. Bukti terkait itu ada. Misalnya begini. Terus dibujuk ya Nasdem siapkan kursi menteri untuk Pak Dekarwo misalnya. Oh, bukti-buktinya ini dari media massa gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kan Tunggu dulu. Silakan. Ini kan Nasdem. Misalnya usai Deddy Mizwar, tim ses Jokowi incar Pak Dekarwo yang nyampaikan Wakil Ketua TKN, Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Asrul Sani. Ini Pak Dekarwo. Kemudian ada lagi misalnya pernyataan Hasto misalnya. TGB Lukas NMB masuk tim kampanye Jokowi Ma'ruf. Hasto menyampaikan di sini ya telah dikomunikasikan oleh tim khusus. Jadi ada tim khusus yang berkomunikasi. Berarti kan
sistematis ini. Itu makanya saya katakan harusnya tim sukses Pak Jokowi ini fokus saja misalnya bagaimana cara mempercantik program-program Pak Jokowi ini ke publik, bukan malahan sibuk ya mengincar kader-kader Partai Demokrat untuk diprospek. Itu ditawar-tawarin jabatan, kemudian pindah ke Pak Jokowi. Itu. Ini kan itu makanya saya katakan ada 3 hal minimal kenapa kemudian kejadian ini terjadi. Pertama memang tim sukses Pak Jokowi ini tidak percaya diri kalau Pak Jokowi akan menang di Pilpres besok. Yang kedua, seperti yang disampaikan Andi, di seberang sana itu mungkin kader berkualitas. Yang ketiga kalau kaitannya dengan PDIP misalnya, karena Pak Hasto ini yang paling sering bicara di publik terkait persoalan ini, ya inilah mungkin bukti kegagalan PDIP di Pilkada serentak putaran ketiga kemarin. Mereka gubernur, sehingga kemudian gubernur-gubernur Demokrat yang diambilin. Karena ini semua ini bukan hanya ketua DPD loh. Pak Lukas NMB itu ketua DPD kami di Papua, sekaligus juga gubernur. Pak Dekarwo juga demikian, TGB itu kader kami di NTB misalnya, gubernur. Pak Deddy Miswar. Itu juga wakil sebelum gubernur. kita lanjutkan dialog, saya ingin klarifikasi dulu bahwa sebetulnya kita sudah mengundang dari tim Jokowi Ma'ruf Amin. Seharusnya yang hadir di sini adalah Mas Bima Arya, namun sampai saat ini Mas Bima Arya ini Arya Bima ini bersedia untuk mengikuti dialog kita tapi melalui sambungan telepon, namun sampai saat ini masih belum tersambung. Oke, kita lanjutkan. Makanya tapi begini, kemudian begini sederhananya tanggapan kami adalah Oke, nampaknya sudah tersambung. Ya. Mas Arya Bima? Ya. Ya, Anda sudah mendengar bagaimana komentar Bang Jansen? Saya lanjut dikit. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Kang Mas Arya Bima. Jadi sederhananya tanggapan kami secara etika hubungan politik kepartaian ini tidak etis. Karena sikap Partai Demokrat di Pilpres 2019 ini kan sudah jelas. Pihak di seberang sana juga tahu itu. Kalau kita sepenuhnya mendukung Prabowo Sandi. Jadi ya mbok nggak usah lagi lah kemudian memprospek kader kita di sinilah. Ini kan persoalan etik ya. Itu dia. Itu makanya kami katakan kemarin politik boleh panas, tetapi etika itu tetap harus kita jaga. Itu. Jadi mari kita saling menghargai pilihan masing-masing partai lah. Nanti mungkin Bang Rey bisa mengkaji ini secara etika politik bagaimana ini. Kalau secara hukum aturan begitu nggak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Itu kan bagian dari hak politik orang ya. Saya suka presiden yang ini, saya ingin mendukung dia nanti di Pilpres tahun 2019 misalnya. Mas Arya Bima silakan menanggapi. Ini apakah memang betul ada tim khusus yang memprospek kader-kader partai lain ini untuk bergabung menjadi tim ses ini, bahkan dituding karena memang di partai koalisi pendukung Jokowi ini kurang kader berkualitas begitu, Mas Arya Bima? Panjang seni itu kan mungkin orang Demokrat baru ya. 9 tahun saya di Demokrat. Nah, kalau sampai 9 tahun, nggak akan bicara kayak gitu. Ini buktinya, sampai lihat. Hasto menyampaikan rencana melibatkan kepala daerah telah dikomunikasikan oleh tim khusus. Ini ada bukti. Gini loh, 50% kader Demokrat itu dari partai lain, Pak. Itu. Ya, Gubernur Jawa Tengah itu PDI, Pak, jadi Mendagri. Gubernur Sumatera Barat itu diangkat, diusung oleh PDI, bukan oleh Demokrat, Pak. Juga Jawa Tengah. Jawa Tengah ya memang iyalah, bahkan Demokrat yang mendukung Ganjar Pranowo juga ikut itu. Kalau gini Anda loh, bicara mengusung ya. Ini loh, yang namanya Pak Mardianto itu gubernur 2 kali dicalonkan, diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Pak. Ini kok Anda mundur sampai ke 10 tahun lalu di Mas Arya Bima, ini mundur sekali, jauh sekali nih. Kita bicara situasi kekinian ini saja, Mas. Demokrat pun pernah ngambil kader-kader PDI loh, Pak. Jadi Gubernur Sumatera Barat itu diusung oleh PDI Perjuangan, jadikan Mendagri, jadikan tim sukses Demokrat. Sukawi itu pengurus cabang PDI Semarang, wali kota, diambil oleh Demokrat sebagai tim sukses PDI. Jadi maksud saya begini, Anda itu nggak berkata diri, ya. Hal yang semacam ini saya sepakat bahwa antara Demokrat sama PDI sebagai partai nasionalis memang kecenderungan secara substansial ideologi memang nggak jauh beda. Memang di dalam program-program
Itu aksentuasinya kemana? Saya katakan Bang Jansen tadi, kalau Anda komentar bahwa kita ngambilin kader-kader, kita sama sekali nggak ngambilin. Justru Demokrat lah yang suka ngambilin waktu pertama kali NT menang 2004. Oke, Mas Arya Bima, tapi apakah kemudian memang ada tim khusus yang dibentuk untuk Ini merekrut? kaitannya dengan pilpres ini itu penting, Aha. itu dia. Jadi kader-kader Partai Demokrat ini ditarik untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Di tengah sikap partai itu sudah jelas mendukung Prabowo Sandi dan mereka juga tahu itu. Oke. Itu dia. Jadi jangan mundur ke belakang ke Mardianto lah, ke zaman Gamawan Fauji lah. Kenapa kok tidak kita mundur sekalian aja ke tahun 70-an begitu loh. Oke. Nampaknya Mas Arya Bima ini saluran teleponnya agak terganggu. Kita ke Bang Rey dulu untuk mendengar kemudian. Kalau kemudian dikatakan Bang Jansen ini kan melanggar etika, sebetulnya lumrah atau tidak sih untuk mengambil kader partai politik lain dalam tim kampanye pasangan yang beda dari yang diusung? Tidak tuntasnya identifikasi kader terhadap partai. Kalau kita baca secara umum, partai ID kita itu kan cuma 10%. Hanya ada 10% dari total pemilih di Indonesia yang mengatakan dirinya adalah anggota partai politik tertentu gitu. Di luar itu masa mengambang, dan itu boleh jadi terjadi pada pengurus-pengurus partai dan seterusnya gitu. Yang sekalipun dia adalah pengurus partai, tapi dia merasa tidak punya ikatan secara emosional, ikatan secara ideologis, ya, ikatan secara komitmen dengan partai itu, ya kecuali ikatannya adalah ikatan politik. Gitu. Dan yang namanya ikatan politik ya harus cari keuntungan apa yang bisa didapat. Kalau misalnya kemudian ia merasa bahwa dengan ini keuntungan politiknya sedikit, dia akan pindah. Ya kan kira-kira gitu, pindah ke tempat yang lebih besar dan seterusnya gitu. Nah, problem terbesar kita ada di situ, yaitu bagaimana partai politik kita ini membangun satu basis pemilihnya atau basis anggotanya, bahkan basis pengurusnya, yang betul-betul sekali berpartai dengan partai ini, selamanya saya dengan ini. Ya, jadi naik bersama-sama ya turun bersama-sama. Tapi kan ini sebetulnya tokoh-tokoh yang kemudian direkrut oleh tim Jokowi Ma'ruf ini kan tokoh-tokoh pentolan dari kader Partai Demokrat. Artinya ideologi itu pun juga bahkan tidak masuk di kader-kader pentolan. Iya, itu yang saya sebut tadi. Jadi persoalannya adalah bahkan identifikasi ini tidak masuk kepada pengurus. Dari 10% partai ID kita itu, bahkan tidak masuk di tengah para pengurus partai politik. Mereka bisa dengan cepat kok, hari ini partai A, besok partai B, dan seterusnya itu, dan nggak ada masalah, dipecat juga nggak apa-apa, dia nggak akan rugi juga, kira-kira begitu. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Sebetulnya ini etis atau tidak sih sebetulnya ambil-ambilan ini, tapi dijawab setelah jeda. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, sebelum saya ke Bang Rey tadi meminta Anda menjawab apakah ini etis atau tidak etis. Kita sudah tersambung lagi dengan Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, sebetulnya kita juga penasaran ini. Ini apakah proses masuknya Deddy Mizwar, kemudian ada Lukas NMB, ini prosesnya itu seperti apa sih? Oh, kalau itu kita bisa pahami bahwa Pak Jokowi ini kan sebagai presiden ya. Presidennya bukan hanya partai pengusung atau gubernur bupatinya pengusung, tapi juga gubernur bupatinya seluruh partai. Maka bahwa ada chemistry maupun kecocokan program, baik itu di Jawa Barat sewaktu Pak Deddy Mizwar atau gubernur Papua melihat program Pak Jokowi, masih ada intersection ide dan intersection program yang itu melebihi dari sekedar irisan kepentingan partai. Tapi apakah jadi kemudian kalau secara khusus saya kira tim kita sudah cukup kuat lah bahwa ada tambahan amunisi dari Pak Deddy Mizwar, kita tidak usah menutup sesuatu yang negatif, bahwa ada dukungan Pak Deddy Mizwar juga akan memberi warna kesejukan pasangan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi menurut saya juga akan memberi kesejukan kawan-kawan di Demokrat bahwa ada sisi irisan yang menurut saya, Bang Jansen, mohon maaf, Pak SBY sendiri juga tidak menyampaikan secara tegas, karena yang kita lihat kan baru pimpinan level 2 ya untuk mendukung Pak Prabowo ya. Nah, ini kan enggak juga tidak. Ini jangan-jangan proses rekrutmen juga nih, tapi di on air nih, Bang Jansen. Bahkan mungkin ya, saya melihat
bahwa saya kira irisan beberapa kader Demokrat ke Pak Jokowi Dodo dan Kiai Haji Maruf Amin ini selain karena mantan-mantan kepala daerah, seperti halnya tadi saya sampaikan beberapa gubernur PDI dan beberapa wali kota PDI waktu itu ikut Pak SBY, karena memang ada beberapa program yang langsung linkit dengan presiden-presiden incumbent berikutnya. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Artinya kalau dari kita kan PDI ini ada petugas partai dan petugas bangsa. Bagi kader-kader partai yang sudah menjadi petugas partai diwakafkan sebagai petugas bangsa, platformnya kan tidak lagi banyak hal langsung kepada atasannya. Nah, saya melihat bahwa seperti Pak Gubernur Pak Karwo, kemudian Gubernur Papua dan Pak TGB ini memang satu platform dalam konteks pemerintahan pusat dan daerah. Artinya ada kecocokan, saya kira itu secara common sense program pemerintahan tidak bisa disalahkan. Kemudian dari aspek kepartean, menurut saya justru lebih bisa dimanfaatkan supaya ada irisan kader-kader Partai Demokrat yang Pak SBY sendiri belum menyatakan dukungan persis pada Pak Prabowo sebagai satu bentuk juga untuk mengharmoniskan antara pasangan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin dengan Demokrat. Saya kira saya posisinya begitu ya. Kayaknya virus harmoni ini memang sedang mewabah kemana-mana begitu ya Mas Arya Bima. Artinya bisa diterjemahkan apa yang disampaikan Mas Arya Bima ini, bahwa kader-kader pentolan Demokrat ini tidak sepaham sebetulnya dengan apa yang digariskan partai politik mendukung Prabowo dan Sandi begitu. Kalau itu terjadi di mana-mana. Nah, ya itu tidak. Jadi itu makanya saya katakan di awal tadi. Di era Pak SBY dulu kan juga banyak banyak yang akhirnya beberapa kader partai kami pun mengikut Pak SBY, gitu loh. Ya itu jadi terjadi di mana-mana kalau itu. Tidak harus terlalu diseriusi. Yang penting bahwa apakah itu pragmatisme politis atau idealisme atau sesuatu hal yang berkaitan dengan public oriented atau tadi yang dicurigai banyak ada prospek jabatan tertentu yang diiming-imingi misalnya kan. Saya kira kok selevel Pak Deddy Miswar, Tuanku Guru Bajang kok sudah tidak pada grade itu ya. Mungkin itu level saya. Jadi tidak benar begitu ya. Itu diklarifikasi begitu ya Mas Arya Bima ya. Tidak benar tadi yang tudingan bahwa ada imbalan-imbalan politik relatif lebih kalau kecil, kemudian ya. narasinya narasi seideal yang disampaikan oleh Mas Arya Bima ini kita berteriba. Tetapi kemudian yang muncul ke publik itu kan narasi-narasi yang vulgar kan. Itu makanya tadi saya kasih contoh misalnya ini kan Pak Taini terus dibujuk misalnya Nasdem siapkan kursi menteri untuk Pak Dekarwo. Ini kurang vulgar apa lagi? Itu makanya 3 minggu lalu khusus Pak Dekarwo misalnya ya, itu telah bertemu dengan Pak SBY di rumah Kuningan. Kemudian Pak D menyampaikan, saya komitmen tetap selaku ketua DPD Partai Demokrat dan setia di Demokrat. Contohnya itu. Yang kedua misalnya Kang Deddy Miswar. Selasa lalu kan Hasto mengumumkan kalau dia jadi juru bicaranya tim koalisi Pak Jokowi Maruf kan. Kemarin DPD kami di Jawa Barat itu berapat, Kang Irfan Suryanegara yang memimpin ketua DPD, kemudian mengundang Kang Deddy dan bertanya langsung. Kang Deddy menyampaikan, oh enggak, saya belum jadi juru bicaranya Jokowi Maruf kok. Saya tetap ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat di Jawa Barat. Itu dia. Jadi itu makanya saya katakan, Pak Hasto ini memang tukang dagang. Jadi semua diakuinya selaku tim ses Jokowi. Ini tim ses Jokowi, ini tim ses Jokowi. Padahal itu baru sebatas omongan. Itu. Tapi kan sudah buat riuh di publik ini kan. Buat riuh di publik. Confirm ini berarti Deddy Miswar sebagai juru bicara tim. Malam ini saya pastikan Kang Deddy Miswar itu masih kader Partai Demokrat. Masih ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat di Jawa Barat. Tanggal 9 besok partai kami ulang tahun, beliau siap untuk hadir kok. Nah, jadi lihat aja besok hadir tidak Kang Deddy Miswar di acara ulang tahun partai, itu saja sederhananya. Kita akan lihat bagaimana posisinya Deddy Miswar besok. Tetapi jangan pulgar-pulgar banget lah. Ini udah masuk jadi tim sukses Pak Jokowi, ini udah jadi juru bicara Pak Jokowi begitu. Ini kan mengganggu hubungan antar kepartaian ya. Saya kira kita lebih cairkan dulu karena ini dinamikanya itu cukup dinamis. Jadi Kang Jansen, saya tahu persis
Pak Hasto sebagai Sekjen Partai dan Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja tidak mungkin tanpa konfirmasi pada Kang Deddy Mizwar. Jadi kita lebih teduh dulu karena nanti terus saling mendeklarasikan dan panas. Intinya bagaimana kalau Kang Deddy Mizwar mendukung Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf tidak mengurangi kehormatan dari Pak SBY dan Partai Demokrat. Saya yakin karena beliau adalah orang-orang yang cukup mampu menempatkan mana yang lebih orientasi publik dan kepartean. Jadi seorang Kang Deddy Mizwar dengan mendukung Pak Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pun tidak akan mengurangi rasa hormatnya kepada Pak SBY dan Partai Demokrat. Saya yakin. Tapi harus diklarifikasi dulu ini Mas Arya Bima, iming-iming adanya imbalan posisi begitu, posisi politik, apakah benar atau tidak sebetulnya? Semuanya itu kita udah nggak bisa lagi ya menempatkan kader partai atau relawan atau tim pendukung itu di luar dari aspek kompetensi ya. Ini sudah eranya tidak lagi sekedar perkoncoan atau eranya sekedar political opportunity tanpa ada kompetensi dengan kompleksitas persoalan bangsa yang demikian ruwet. Dan sekali lagi media, NGO, partai, oposisi juga terus menyoroti. Saya tidak mengatakan tidak mungkin tidak ada prospek buat misalnya Pak Dekarwo atau Tuan Guru Bajang, tapi bukan karena hanya sekedar mendukung. Kalau toh dia nanti pun jadi menteri ke depan juga atas dasar kompetensi, kemampuan, track record, terutama integritas dalam hal dia memimpin, karena demokrasi yang berhasil sekarang ini karena itu yang dari wali kota, gubernur, jadi menteri, jadi presiden itu. Inilah demokrasi elektoral yang benar-benar sempurna sebenarnya. Jadi menurut saya suatu hal yang bukan tidak mungkin, demokrasi elektoral itu menghasilkan seorang wali kota yang akhirnya jadi gubernur, yang akhirnya jadi menteri, yang akhirnya jadi presiden. Nah, keberhasilan demokrasi elektoral yang ada, termasuk dalam hal ini mungkin misalnya Pak Dekarwo atau Tuan Guru atau yang lainnya, termasuk Pak Ganjar, termasuk Kang Bupati Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Yang bukan sama Kang Ridwan Kamil, termasuk mungkin Mbak Khofifah lagi, Mbak Khofifah bahkan jadi menteri, jadi gubernur ya kan. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa kita mulai semua partai adalah pusat pemberdayaan, pusat pendidikan kader. Petugas partai ini merupakan petugas ideologis di mana petugas partai itu akan diwakafkan jadi petugas bangsa di levelnya masing-masing. Saya kira terjadi perpindahan dukungan terutama Pilpres dalam era partai adalah pengusung calon presiden menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin dibendung. Tapi setuju begitu ya, kalau memang caranya harus beretika begitu ya, seperti persis, karena tim koalisi Pak Jokowi ini saya lihat memainkan politik mie instan. Jadi tidak mau beli tepung, ngaduknya secara bagus, kemudian dibuat jadi mie yang enak, begitu baru dimasak begitu. Ini kader-kader partai lain yang udah jadi, ya tiba-tiba dengan segala cara kemudian dibajak begitu, kemudian diajak ikut masuk, ini kan nggak pas ini. Itu makanya kita katakan, kalian di sana sudah 9 partai politik yang mendukung Pak Jokowi, ada ratusan relawan kan begitu, apa masih kurang? Itu dia. Apa masih kurang di sana itu sehingga kemudian ya penetrasi ke Demokrat mendekati kader-kader kita. Itu ini yang secara etik menurut kami tidak tepat, itu dia. Pasti ada lah etika hubungan kepartaian lah. Itu kita sadar betul lah Pak Jokowi ini lagi berkuasa, apapun yang ditawarkan pasti menarik kan. Tapi percayalah Mas Arya Bima, ada namanya hukum tabur tuai. Jadi apa yang kalian tabur sekarang, suatu waktu nanti bisa juga kalian tuai nanti kejadian yang sama. Jadi hati-hati kemudian dengan cara-cara berpolitik sejadi sini. Itu apa? Sikap dan pernyataan dari kami ya, Demokrat ya. Tidak karu-karuan waktu puasa. Etika Demokrat tadi. Gubernur Jawa Tengah. Bupati kita, wali kota kita, langsung jadi tim suksesnya Pak SBY banyak kok. Jadi menurut saya, cara pandang kita bagaimana kita sama-sama belajar di era demokrasi yang sekarang ini, partai-partai politik juga saling melihat juga sumber resource ini apa.
PDIP tidak pernah. Malahan kami mendukung Ganjar Pranowo di Jawa Tengah di Pilkada serentak kemarin menjadi calon gubernur di Jawa Tengah. Jadi salah satu partai pengusung dan pendukungnya Ganjar di Jawa Tengah itu malahan Demokrat. Itu dia. Baiklah. Ini terakhir akhirnya ya Bang Rey, kita harus menengahi kemudian perdebatan dan perbedaan perspektif gitu dari dua partai ini. Itu lebih nggak beretika kalau bicara soal etika. Etika ini masihkah penting dan apakah harus dijunjung tinggi gitu? Itu yang kemudian bagaimana partai politik bisa mewujudkan etika yang baik dalam berpolitik? Dalam kasus terakhir lah kalau kemudian kita bilang. Tetapi kan etika ini hanya hadir ketika mereka merasa dirugikan. Tidak hadir sebagai acuan nilai. Ketika nilai diajukan nggak etik. Tapi kalau lagi diuntungkan tidak bicara soal etika. Jangankan bicara soal etika yang jelas-jelas aturan saja kok nggak bisa dilaksanakan. Aturannya di PKP itu dinyatakan partai politik nggak boleh mencalonkan mantan napi koruptor, tapi masuk juga dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian karena jadi polemik sekarang. Diperbolehkan. Diperbolehkan jadi polemik lagi sekarang dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya problem dari bangsa kita ini sebetulnya karena sejak dari awal etika itu tidak masuk di dalam patsun kita berdemokrasi. Cara berdemokrasi kita itu melihat soal hitam putih yang ada di undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan boleh, dianggap itulah demokrasi. Dilarang, itulah demokrasi macam-macam. Jadi yang namanya etika, yang namanya patsun, yang namanya tata nilai, hampir nggak ada. Bajak membajak, termasuk sebetulnya kritik dilakukan kepada kader-kader itu. Kader-kader itu artinya begitu memilih yang menjadi anggota partai politik, kalau tidak karena alasan berbeda prinsip dengan partai itu, mestinya nggak boleh keluar. Itu intinya. Jadi, tapi itu kan juga harus kita katakan ada persoalan dalam konteks membina, membangun pemahaman keideologian terhadap katakanlah bukan hanya anggota, pengurus partai politik. Nggak tuntas juga. Anda bisa bayangkan dalam proses pencalekan, misalnya begitu ya, partai anu bisa partai ke sini pindah ke sini, partai ini bisa pindah partai ke sana, macam-macam dan seterusnya itu. Itu kalau kita lihat lebih ramai lagi dari soal perpindahan itu satu. Nah yang kedua, perlunya partai ini punya ideologi pembeda menurut saya. Karena apalagi partai-partai yang berada di kelas di kelompok menengahi, kelompok tengah ini gitu ya. Nasdem, Demokrat, ya, Hanura, termasuk di dalamnya sekarang PDI Perjuangan, Golkar, itu kan partai yang sama-sama mengambil segmen pemilih kelas menengah dan juga segmen pemilih kaum nasionalis kan gitu. Nah, harus ada pembeda di antara mereka. Dari apanya? Terserah mereka sehingga partai ID kita terbangun, para kader partai politik memiliki rasa kebanggaan menjadi anggota partai, bahkan tentu saja pengurus partai sudah pada level itu yang saya sebut tadi. Kalau tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan partai, saya akan tetap di partai ini, naik turunnya gitu. Nah, ini yang secara umum sebetulnya nggak terbangun di dalam masyarakat. Itu yang kemudian kita harus garis bawahi ya. Etika politik dan juga ideologi politik harus masuk dalam fatsun politik kita. Itu yang akan menjadi PR Mas Arya Bima dan juga Bang Jansen. Kita harus akhiri perdebatan kita malam ini. Kita akan lihat ya siapa yang kemudian benar. Nanti Deddy Mizwar apakah hadir di Demokrat, apakah akan menjadi juru bicara tim Jokowi Ma'ruf. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Menarik, bujuk membujuk itu dijauhkan lah. Baiklah, kita harus terus melanjutkan begitu ya virus positif dari rangkulan Jokowi Prabowo. Kalau itu ya benar. Baiklah, kita akhiri dialog malam ini. Terima kasih Mas Arya Bima, Bang Jansen dan juga Mas Rey. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.